Halo, saya Rizaldi Rizky dari SMA Negeri 1 Tahunan Jepara, kelas 12 IPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang nasib DNID pasca gerakan 30 September 1965. Gerakan 30 September atau G30S 1965 menyebabkan kematian beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa itu dianggap upaya kudeta atau pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap pemerintah. Tudingan bahwa PKI merupakan dalang pemberontakan G30S 1965 membuat para anggota dan pimpinannya diburu, tidak terkecuali Dipa Nusantara Aidit. Peristiwa kematian beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat pada malam jahanam itu menyudutkan PKI. Maka tersematlah namanya di belakang julukan peristiwa naas tersebut, G30S PKI. Para pemimpin PKI mulai diburu, terutama DN Aidit. Namun, RPKAD masih terus berupaya memburu para pemimpin PKI, terutama DN Aidit. Target lokasi berikutnya adalah Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Namun, di sana Aidit gagal diringkus. Aidit sebenarnya mengkhawatirkan tentang nasib PKI setelah 30 September 1965. Karena itulah Aidit terbang ke Yogyakarta setelah sesaat RPKAD mulai menyergap lokasinya. Aidit berniat berkeliling Jawa Tengah dan Jawa Timur, mengadakan rapat dengan para pemimpin lain untuk mencegah perpecahan internal PKI. Namun, upayanya gagal. PKI terbelah dalam sayap radikal dan sayap moderat yang menjerumuskannya dalam kekacauan. Kubu Aidit merupakan kelompok yang moderat yang ingin menyelamatkan PKI dalam ancaman pemberangusan lantaran blunder yang terlanjur terjadi. Di sisi lain ada kubu radikal yang dipimpin oleh Utomo, Ramelan, dan kawan-kawan. Meski begitu, Aidit masih mencoba untuk mengkomunikasikan masalah yang terjadi, terutama nasib PKI setelah 30 September 1965 kepada Soekarno. Kontaknya dengan proklamator kemerdekaan Indonesia itu dilakukan melalui Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani. Tapi itu juga tak membuahkan hasil. Akhir peristiwa G30S PKI menjadi semakin jelas bahwa Partai Komunis itu akan segera usai. Upaya memburu DN Aidit terus dilakukan. Aidit hidup berpindah-pindah saat itu, sampai akhirnya upaya persembunyian Aidit dihentikan di desa Sambeng, Surakarta. Dalam suatu operasi militer Brigade Infanteri 4 di Ponegoro, 22 November 1965. Aidit tertangkap di lokasi yang sama oleh Kolonel Jasir. Aidit hendak dibawa ke Semarang, tepatnya menuju markas Kodam di Ponegoro. Hanya saja, raganya tidak pernah tiba di Semarang. Dalam perjalanan, Jasir membelokkan mobilnya menuju daerah terpencil di suatu desa di Boyolali. Pada 25 November 1965 di Boyolali, pemimpin PKI tersebut dieksekusi mati tanpa pernah sempat diadili. Hingga kini, lokasi kuburan atau jasad DN Aidit belum diketahui secara pasti. Kematian DN Aidit sekaligus menjadi akhir dari pemberontakan G30S PKI. Itu saja video saya kali ini dan semoga kalian terhibur dan bermanfaat bagi kalian. Dan apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih dan sampai jumpa.